Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Fatimah Solika dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Saya di sini akan membaca kitab Fathul Qorib untuk memenuhi mata kuliah Reading Islamic Text. Sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah kepada penulis kitab ini. Semoga apa yang ditulis adalah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Saya di sini kebagian dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan, kemudian zakat dagangan dan zakat tambang. Yang pertama itu zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nisabu zura'i wa simari khamsatu ausukin. Pasal ini menjelaskan tentang nisab. Nisab itu batas minimal hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasok. Nah, 5 wasok itu sama dengan 2176 kilo. Kalau satu wasoknya itu 653 kilo. Minal wasokin masdarun bimaknal jam'i. Dari lafal hamsatu ausuk. Lafal ausuk itu bentuk masdar dari lafal wasok yang merupakan masdar dengan makna mengumpulkan. Masdar itu bahasa Arab. Li'annal wasoqa yajma'ul si'ana, karena sesungguhnya wasok itu adalah mengumpulkan beberapa sok. Nah, sok itu satuan ukuran takaran yang digunakan seperti ukuran beras atau gandum, seperti 1 mud atau 1 genggam. Wahia ayyuham satu ausukin. Ini merujuk pada 5 wasok. 5 wasok adalah alfun wasitumiatin ritlin bil Iraqiyyi, 1600 ril negara Irak. Wa fi ba'din nusahihi bil Baghdadiyyi. Di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa negara Baghdad. Wa ma zada fa bihi sabihi, dan untuk lebihan kadarnya atau lebihan dari 5 wasok tadi itu disesuaikan dengan hitungannya. Waridun Baghdadiyyu indan Nawawi, 1 ril negara Baghdad menurut Imam Nawawi. Mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman, adalah 128 dirham. Wa arba'atun asba'i dirhamin, lebih 4/7 dirham. Jadi 1 ril menurut negara Baghdad itu 128 lebih 4/7 sama dengan 408 gram. Wa fiha ayyizuru'i wa simari, di dalam hasil pertanian dan buah-buahan itu wajib untuk mengeluarkan zakat. In sukiyat bima'is sama'i, jika diairi dengan air langit. Bahwa apa itu air langit? Wahuwal maddaru wa nahuhu kasalji ausaihi. Air langit adalah air hujan atau sesamanya seperti air salju atau dengan air banjir. Wahuwa, apa itu air banjir? Wahuwal ma'u jari alal ardi, yaitu air yang mengalir di atas permukaan bumi. Bisa babi sadin nahrin wa yas'udu, sebab sungainya itu penuh dan tidak muat. Al-ma'u alal wajihil ardi fayaskiha, sehingga airnya naik ke permukaan hingga mengairi tanaman tersebut. Al-usyuru, maka wajib untuk mengeluarkan zakat 1/10. Jadi zakat pertanian dan buah-buahan dari air langit itu zakatnya adalah 1/10 dari 5 wasok tadi. Kemudian wa in sukiyat bidaulabin, jika diairi dengan daulab, bidamin dali wa fatiha. Daulab ini bisa dibaca domah, bisa juga dibaca fathah huruf darnya, bisa daulabin wa dulabin. Ma yuriduha hal hayawan, daulab adalah alat yang diputar-putar oleh hewan. Au sukiyat bin nathin, atau diairi dengan menimba air. Min nahri au birin, dari sungai atau sumur.
bil hayawan, dengan menggunakan binatang, kabairin au bakaratin, seperti onta atau sapi, nisful usyurum, maka wajib untuk mengeluarkan zakat setengah dari 1/10 atau 0,5. Itu untuk tanaman yang diairi dengan alat yang dibantu oleh hewan, itu zakatnya 0,5%. Wa fiha suqiya bima isama'i wa dawlabin, di dalam hasil pertanian dan buah-buahan yang diairi dengan air hujan dan dawlab, jadi sekaligus dua-duanya, air hujan dan dawlab. Wa masalah sawa'an, semisalnya dalam waktu yang bersamaan, salah satu arba'il usyuri, maka wajib untuk mengeluarkan zakat 3/4 dari 10/10, jadi 7,5. Ini untuk pengairan dari air hujan dan daulab yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian untuk pasal kedua, ini tentang zakat perdagangan. Faslun wa taqawamu zuru'i tijarati. Pasal ini menjelaskan tentang harta dagangan yang dikalkulasikan indal akhiri hauli, di akhir tahun, bimas turiyat bihi, dengan menggunakan mata uang yang telah digunakan untuk membeli modal pertama. Sawa'un kana zamanu mali tijarati nisaban amla, baik itu modal harta dagangan pertama, modal awal yang telah mencapai 1 nisab maupun tidak, itu wajib untuk disakati. Fa'in balakat qimatul urudi akhirul hauli, jika hasil kalkulasi harta dagangan tersebut di akhir tahun nisaban zakah, yang telah mencapai 1 nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Fa'illa fala, jika tidak maka tidak wajib. Wa yukhraju min dzalika, ini merujuk pada harta yang mencapai 1 nisab. Dari jumlah tersebut, wa yukhraju min dzalika, dari jumlah tersebut, ini merujuk pada harta yang telah mencapai 1 nisab. Ba'dal bulugin qimati mali tijarati nisaban, setelah dikalkulasikan harta dagangannya mencapai 1 nisab, rubu'ul usyuril minhu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat 1/4 dari 1/10 atau 2,5%, jadi jumlah keseluruhan. Jadi harta dagangan yang telah mencapai 1 nisab itu zakatnya adalah 2,5%. Wa mastuhriju min ma'adini dahabi wa fiddati yukhraju minhu, dari harta yang diambil dari tambang emas dan perak, in balagoni nisaban, yang telah mencapai 1 nisab, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Ru'ubul usyuru fi hauli, maka zakatnya itu 1/4 dari 1/10 atau 2,5% seketika itu. Jadi harta yang diambil dari tambang emas dan perak itu zakatnya adalah 2,5% seketika itu. In kana al-mustahriju min ahlil wujubi zakati, jika orang yang mengambil hasil tambang itu termasuk golongan yang wajib untuk zakat. Wal ma'adinu jam'u ma'danin, ma'adin itu bentuk jamak dari ma'dan, bifatiha dalilil wa kasriha, dengan menterbaca fathah atau kasrah huruf dalilnya, bisa ma'adin atau ma'dan. Ismun likamanin khalaqallahu ta'ala fihi dzalika, ma'adin adalah nama bagi tempat barang tambang yang diciptakan oleh Allah SWT, min mawatin amlikin, baik berupa lahan mawat atau lahan mati, atau bisa juga berstatus milik. Sama yujadu minar rikas, harta yang ditemukan dari harta rikas atau harta rampasan. Wahwa, apa itu harta rikas? Wahwa dafinul jahiliyah, harta rikas adalah harta pendaman peninggalan zaman jahiliyah. Wahiyal halatul ati kanat alaihal arabu qabla al-islam, zaman jahiliyah adalah keadaan orang-orang Arab sebelum Islam, minal jahlil billahi wa rasulihi wa syara'ihil islami, yaitu orang yang bodoh kepada Allah, Rasulnya, dan syariat Islam.
wa fihi ayrikasi al-khumus, maka wajib mengeluarkan zakat 1/5 dari jumlah keseluruhan. Jadi harta peninggalan atau harta rampasan perang itu wajib untuk disakati 1/5 dari jumlah keseluruhan hartanya. Wa yusrafu masrafu zakati alal masyhur, 1/5 tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pembelanjaan zakat menurut ulama terkenal atau hal masyhur. Wa muqabbiluhu innahu yusrafu illal ahlil khumus. Dari menurut pendapat pembanding atau pendapat lain yang masyhur, bahwa sesungguhnya 1/5 itu akan diserahkan pada golongan yang berhak menerima. Al-madkurina fihi ayyil faihi, yang telah disebutkan di dalam ayat fa'i. Ayat fa'i itu ayat tentang harta rampasan perang. Baik, itu adalah terdiri dari 3 pasal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.